Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita juga bersyukur karena kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1442 yang merupakan momen bersejarah yang patut kita mengambil pelajaran spirit dan hikmah, khususnya dari hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah hijrah ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan jauh sebelum diperintahkannya Nabiullah Muhammad SAW untuk melakukan hijrah secara fisik, secara teritorial, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan perintah untuk berhijrah secara non fisik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan, terhadap caci makian dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin. Wahjurhum hajaran jamila. Lalu kemudian tinggalkanlah mereka, berhijrah dari mereka, hajran jamila, dengan hijrah yang baik. Selanjutnya di dalam surah Al-Mudaththir misalnya ayat kelima juga Allah menggunakan kata-kata hijrah. Warujza fahjur, dan terhadap perbuatan buruk, perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Nah, kemudian pada tahun kelima Hijriah, pada tahun kelima kenabian, sahabat-sahabat Nabi SAW mulai hijrah ke Habasyah dan disambut dengan baik oleh Raja Najasyi di sana yang beragama Nasrani, dan kemudian ditakdirkan untuk menerima ajaran Nabiullah Muhammad SAW. Selanjutnya pada tahun ke-10 kenabian, kaum muslimin pada saat menghadapi tekanan yang sedemikian berat dari kaum musyrikin Mekah, maka kaum muslimin pun kemudian mencoba mencari perlindungan dengan berhijrah ke daerah Taif. Namun ternyata sikap, perlakuan, sambutan penduduk Taif juga sama, bahkan lebih keras
dibandingkan dengan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Disambut dengan lemparan batu, dan kemudian kaum muslimin pun tidak bisa melanjutkan perjalanan hijrahnya. Lalu kemudian pada tahun ke-13 kenabian, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Madinah yang pada saat itu namanya adalah Yathrib. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tujuan sungguhnya daripada hijrah ini adalah menyelamatkan iman, mencari tempat lingkungan yang kondusif, yang mendukung tumbuhnya keimanan itu dengan baik, di mana di sana kaum muslimin bebas menunaikan ajaran agamanya secara totalitas. Kalau kita mencermati beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran, maka kita melihat bahwa syariat hijrah selalu disandingkan dengan iman dan jihad. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 20 tadi, Allah mengatakan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan 'inda Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun. Dan mereka lah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Nah, ayat yang senada dengan ini juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Di sana Allah katakan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan yarjuna rahmatullah, orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 74 juga Allah menyandingkan iman, hijrah dan jihad ini, kemudian diakhiri ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar keimanannya. Artinya bahwa yang mendorong untuk melakukan hijrah ini adalah iman dalam rangka menyelamatkan keimanan itu sendiri. Tujuan sesungguhnya daripada hijrah ini adalah untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Karenanya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau kemudian berhasil membangun sebuah masyarakat yang berkepemimpinan, yang berperadaban mulia, yang berkemajuan, yang berkeadilan. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW membumikan Al-Quran secara totalitas. Dan pada saat itulah Islam mencapai puncak kejayaannya, di mana seluruh ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, bernegara secara kafah. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kegemilangan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah
Salah satu indikatornya adalah adanya Piagam Madinah yang kemudian dapat mengakomodir, melindungi seluruh golongan, agama, etnis, suku yang hidup di Madinah pada saat itu. Ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang membawa kedamaian, membawa kasih sayang. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya bisa dinikmati, dirasakan keindahan Islam itu oleh kaum muslimin, tetapi juga orang-orang non-muslim pun bisa merasakan hal yang sama. Nah, itulah sesungguhnya spirit dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW yang patut untuk kita tangkap. Bagaimana kita sebagai kaum muslimin terus berusaha untuk melakukan hijrah, baik secara fisik maupun non-fisik. Oleh ulama dikatakan bahwa hijrah secara fisik yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim disyariatkan manakala seseorang atau sekelompok umat Islam tidak dapat menjalankan ajaran agamanya dan mereka tidak mampu untuk bertahan di sana. Selama mereka masih bisa memegang prinsip-prinsip agama sambil menyiarkan ajaran Islam di negeri-negeri mayoritas misalnya, maka sebaiknya mereka bertahan. Tapi manakala keimanannya terancam, maka mereka dianjurkan untuk melakukan hijrah teritorial. Adapun hijrah non-fisik, hijrah secara maknawiyah, yang berarti meninggalkan hal-hal yang negatif kepada hal yang positif, meninggalkan hal-hal buruk menuju hal-hal yang baik, maka tentu itu berlaku bagi setiap muslim di setiap tempat dan sepanjang zaman. Itulah yang kemudian ditegaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah secara maknawiyah ini ada beberapa bentuknya. Ada yang diistilahkan dengan hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan, meninggalkan ajaran, keyakinan, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan akidah Islam, lalu kemudian memurnikannya dengan nilai-nilai tauhid. Kemudian yang kedua, ada yang namanya hijrah fikriyah, hijrah dengan pemikiran. Saat ini kita banyak menghadapi serangan-serangan budaya, ideologi yang dikenal dengan ghazul fikr, perang budaya, perang pemikiran, perang ideologi yang sangat membahayakan eksistensi keimanan kita. Ada virus-virus, racun-racun yang ditebarkan di kalangan umat Islam. Ada sekularisme, ajaran, pemikiran yang memisahkan antara dunia dan akhirat, antara urusan agama dengan urusan kehidupan.
Agama diidentikan hanya sebatas ibadah-ibadah ritual. Padahal Islam adalah sebuah sistem kehidupan. Bukan semata-mata sebagai ajaran, sebagai doktrin, tapi dia sesungguhnya adalah manhajul hayat, guidance, way of life, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pemikiran liberalisme, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan apa saja, mungkin atas nama hak asasi, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan prinsip agama pun itu juga diberikan kebebasan. Kemudian ada pluralisme, menganggap bahwa semua ajaran agama itu benar, menganggap semua ajaran agama itu sama. Kita tidak ada paksaan dalam beragama, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita sebagai umat muslim harus meyakini inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang diterima oleh Allah SWT hanyalah Islam. Dan siapa yang mencari ajaran selain itu, maka dia akan tersesat. Demikian yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Adapun kemudian setiap penganut agama menganggap agamanya juga membawa kebenaran dan kebaikan, maka itu urusan masing-masing. Tetapi yang ditegaskan oleh Allah SWT harus menjadi prinsip bagi kita. Pluralisme, hijrah pemikiran. Kemudian yang ketiga adalah hijrah sulukiyah. Hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ini juga tentu berlaku bagi setiap muslim di setiap tempat, di setiap waktu. Dan pada saat ini kita banyak sekali kemudian menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang cenderung mempengaruhi sikap berperilaku kita dalam hal berpakaian, misalnya pakaian yang tidak syar'i, pakaian-pakaian yang tasyabuh dengan pakaian orang-orang kafir, maka ini juga merupakan bagian daripada hijrah yang hendaknya menjadi komitmen kita sebagai seorang muslim. Ikhwani kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya Allah juga sangat memahami bahwa hijrah itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Di sana banyak tantangan, banyak godaan. Termasuk godaan-godaan yang sifatnya materi, duniawiyah. Banyak orang yang terkendala meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan agama, itu karena kepentingan duniawiyah. Karenanya di dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah SWT juga menegaskan, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, baik secara teritorial maupun secara maknawiyah, Allah katakan yajid fil ardi muraghaman katsiran, maka dia akan mendapatkan di muka bumi tempat yang luas,
Artinya tidak perlu khawatir jika memang dalam rangka menyelamatkan keimanan kita, tidak perlu khawatir untuk meninggalkan suatu tempat meskipun kita sudah bertapak, sudah eksis di tempat itu. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka yang sudah menjadi konglomerat, yang menjadi pebisnis yang sukses, seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, ada Utsman bin Affan, dan sejumlah sahabat-sahabat lainnya. Allah tahu kalau dalam pikiran dan perasaan mereka ada yang memberatkan, maka Allah katakan, yajid fil ardi muraghaman katsira. Dia akan mendapatkan tempat yang luas, wasa'ah, dan rezeki yang luas. Maka ketika kita mau meninggalkan sebuah pekerjaan yang di sana banyak melanggar ajaran-ajaran agama, mengganggu ibadah kita, misalnya ada profesi, ada tempat bekerja, meskipun gajinya cukup besar, tetapi mengganggu ibadah kita, maka meninggalkan hal yang seperti itu adalah merupakan bentuk hijrah secara maknawiah. Demikian halnya ketika kita sebagai seorang pedagang, pebisnis yang selama ini memperdagangkan barang-barang yang tidak halal misalnya, maka jangan khawatir ketika kita kemudian meninggalkan halal yang dimurkai oleh Allah SWT, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik dan lebih barokah. Sistem perekonomian ribawi juga kadang-kadang membuat kita tergoda, dan kemudian kita terjerumus dalam sistem yang sangat merusak secara pribadi maupun masyarakat. Karenanya mengambil spirit dari 1 Muharram ini, mari kita bertekad untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan dalam diri kita secara individu, keluarga, berbangsa, bertanah air, dan juga perubahan di dunia secara umum. Itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai muslim, dan dengan demikian Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Wa ulaika humul faizun. Semoga demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.